kali kotoran. Satu ketika kok Nabi nggak menjumpai dia. Sehari ada, 2 hari kok nggak ada nih, 3 hari nggak ada. Pas ketiga hari selesai sholat subuh, Nabi nggak zikir lagi. Nabi bilang, Umar, Abu Bakar sebagian sahabat ikut saya. Ada apa ya Rasul? Enggak, mau nemui langganan saya. Langganan apa ya Rasul? Langganan yang selalu meludahi saya kalau saya apa? Saya terpisah. Bayangkan, orang yang nyakiti beliau sakit paling dulu beliau datang. Ketika beliau datang, si Yahudia itu terkejut. Yahudia itu Abu Jahal, Abu Lahab yang saya bela sampai sekarang belum datang. Oh, Muhammad udah saya sakiti, tahu-tahu malah sebaliknya paling dulu jenguk saya. Akhirnya dia bilang, si Yahudia bilang, ulurkan tanganmu ya Muhammad. Ada apa nenek? Aku akan ikut agamamu. Seketika, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Jadi itu yang namanya kejahatan dibalas dengan apa? Kebaikan. Kalau kita kan sebaliknya, kejahatan kita balas dengan apa? Jadi kalau ditampar pipi yang kanan, kasih. Jadi kalau orang itu nggak senang dengan saya, tiap hari kita antarkan makanan, insya Allah dia berubah. Ya Allah, suara saya jelas kok. Jadi orang yang khusus tidak pernah kurang. Itu predikat yang pertama. Oleh karena itu pantas kalau para anbiya wal mursalin mendapatkan tempat yang paling layak dan memperoleh satu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuklah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang imannya yazidu wa la yanqusu, tambah terus. Nabi Allah Zakaria ketika akan akan dibunuh dari satu pohon, kalau dia menjerit akan dicabut kenabiannya, pasrah. Itu tidak ada seorang Rasul yang kemudian pergi ke dokter, pergi ke dukun, minta apa? Walladzi yut'imuni wa yasqin. Karena itu para Rasul termasuk Nabi Muhammad dibolehkan puasa untuk sepanjang hari. Sehari 2 hari puasa terus, itu boleh. Kenapa? Walladzi yut'imuni wa yasqin. Allah yang kasih makan, Allah yang beri minum. Kalau kita sebagai seorang muslim kan diajarkan puasa kita kan cuma dari min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenam. Kadang-kadang belum sampai maghrib udah. Ini karyawan, bukan karyawan kisah. Karyawan kisah paling 1-2. Jadi bukanya itu belum waktunya sudah buka. Ya, ini terus-menerus boleh. Namanya puasa wisol, memperpanjang puasa. Kalau kita kan haram, tidak boleh. Kalau sudah maghrib langsung. Makanya Nabi sampai bilang paling baik manusia orang yang melambatkan sahur, mempercepat apa? Puasa. Jadi waktunya persis. Saya kira nggak diajarkan begitu juga apa? Udah nungguin. Udah nunggu. Kita kan sudah nunggu kan. Sampai baca syahadu. Bayangkan itu. Itu Nabi tahu benar keadaan umatnya. Jadi sampai Nabi bilang khairun nas ma'ajil fitr takhirus sahur. Manusia paling baik adalah yang suka melambatkan sahur. Kalau sahur misalnya subuh jam 4, ya sudah 3:30 sahurnya. Gak usah jam 2 gitu. Iya benar. Karena kalau sahur jam 2 akhirnya jam 3 selesai ngantuk tidur. Akhirnya sholat subuhnya. Jadi itu kata Nabi. Jadi kalau buka, segera buka, anjir segera. Nah, kalau Nabi ya Allah itu memang ada spesialnya kok, diberikan khusus oleh Allah. Namanya af'alul jibiliyah, perbuatan yang khusus untuk Nabi. Kalau Nabi nikah itu tanpa mahar, tanpa mas kawin, boleh. Bapak pernah dengar pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah dengan Khadijah mas kawinnya apa? Ada nggak? Kontak Ustaz? Nggak ada. Karena af'alul jibiliyah,
perbuatan yang khusus yang Allah berikan tanpa mahar. Kalau bapak nikah nggak ada maharnya, sah nggak? Sah nggak? Sah. Tapi mas kawinnya hutang. Boleh mas kawinnya apa? Hutang. Tapi kalau mas kawinnya hutang, mbak bani ya, kan sudah nikah semua nih. Ada belum? Kalau Anda dinikahi oleh seorang laki-laki kemudian mas kawinnya hutang, pada saat Anda diajak tidur malam pertama boleh bertahan. Belum jatuh dosa ya. Enggak ada Belum jatuh dosa. jadi boleh mempertahankan dirinya. Tapi biasanya kadang-kadang belum nikah saja ya, belum nikah saja sudah. Udah gitu. Ya, jadi apalagi bayar hutang, biarlah nggak usah dibayar gitu. Kalau sudah nggak usah dibayar, sudah ikhlas, berarti nggak jadi hutang itu. Tapi kalau umpamanya dia hutang sampai meninggal pun nanti akan dituntut. Ya, wa atun nisa as-sadaqatihinna ikhlas. Berikan mas kawin untuk istrimu walaupun kecil. Sebagai satu syarat, bukan rukun. Kalau rukunnya mah ada 5. Kan udah boleh nikah nih? Udah belum? Masih ingat rukun nikah? Kalau lupa, ulangi lagi nikahnya. Nah, itu ibadah yang paling enak sampai rukunnya lupa itu. Kalau belajarnya nikah itu rukunnya saat waktu mau nikah, kalau baru ngajarin kan gitu. Iya mana? Habis nikah lupa lagi tuh rukunnya. Orang walinya jadi nggak tahu namanya. Nah, ini bapak-bapak baru yazidu malah yang khusus. Kedua, singkat saja, ada makhluk Allah yang imannya la yazidu wa la yanqus. Tidak tambah, tidak kurang, pas-pasan. Segitu saja. Tidak tambah, tidak kurang. Dia ada di pengajian, tidak tambah. Dia ada di tempat maksiat, tidak berkurang. Imannya siapa itu? Imannya siapa? Malaikat. Malaikat statis imannya. Karena itu ibadah malaikat itu satu-satu, tidak ada yang ibadah rangkap. Lain sama orang kisah, kerjaannya rangkap. Tarik dia berdarah, dia juga. Gajinya nggak nangkep. Kalau gaji urusan saya. Ini Pak Ustadz tahu apa ini ya? Apa Ustadz Rohadi ngasih tahu? Enggak, saya nggak ketemu sama Ustadz Rohadi ya. Dia datang saya masih ada di Mekah. Dia datang saya masih ada di Mekah. Iya apa enggak? Di Mekah belum baru ketemu hari ini. Lillahi ta'ala. Jadi apa namanya, manusia itu yang suka rakaat, tugasnya suka rangkap. Kenapa? Karena manusia itu serakah. Ya, malaikat tidak. Malaikat di tempat maksiat ada nggak malaikat? Ada nggak? Ada. Ada rokib dan atid kan begitu. Apakah kemudian kalau rokib atau atid melihat ada orang melakukan maksiat lalu timbul rasa ingin, saya juga kepengen seperti itu? Ada nggak? Kalau di tempat maksiat tidak ada malaikat, untung. Orang jarang catatan dosanya. Kenapa? Karena di tempat maksiat tidak ada malaikat, kan gitu? Ada catat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi apa yang terucap, lahir dari perbuatan dari jiwa kita itu dicatat oleh 2 malaikat namanya kiroman katibin atau malaikat raqib dan atid. Jadi malaikat raqib dan atid itu bukan satu, itu merupakan grup. Kita polisian. Jadi bukan satu saja orangnya, tidak. Kalau satu mah repot ya. Jadi tiap-tiap manusia itu ada raqib dan atidnya. Tiap manusia ada raqib dan atidnya, kemanapun dia pergi itu raqib dan atid menyertai dia. Jadi kalau dia berbuat salah langsung
komputernya. Tapi kalau yang salah, kata Allah jangan catat dulu. Siapa tahu, dipending dulu. Tunggu. Yang mana tuh? Barangkali nanti malam dia tobat. Kalau dia berbuat di waktu malam, umpamanya berbuat di waktu malam, namanya masih muda, melakukan satu kesalahan di waktu malam, karena dia baru namanya ta'aruf. Tapi dengan perempuan jalan berdua, kalau kata perempuannya, kamu sok alim sih, kalau jalan kok nggak pakai megang-megang gitu. Sekarang mah balik Ustaz. Iya, yang perempuan suka bilang begitu, kamu sok alim bener sih gitu, Ustadz ya gitu. Makanya anak sekarang itu, mbak-mbak itu nggak mau pacaran sama Ustadz itu ya. Satu nih, karena takut seperti itu. Yang kedua, Ustadz kan apa namanya, nanti kalau kawin sama Ustadz mau makan kafur gitu kata dia. Tapi alhamdulillah sih, kalau yang namanya Ustadz itu alhamdulillah badannya nggak ada yang kurus. Saya alhamdulillah badannya baru 130 tapi alhamdulillah. Saya tanya istri saya, berat enggak? Enggak, gitu ya. Jadi timbangan saya sama istri saya. Kalau istri saya bilang berat, baru saya berhenti gitu ya. Ada sih. Santai aja Pak ya. Sore-sore ya. Berat. Jadi Pak Haji bisa tambah lagi Pak Haji. la yazidu wa la yanqus, tidak tambah, tidak kurang. Ya. Di tempat kebaikan seperti ini ada malaikat. Ada dia. Lalu kalau dia hadir malaikat, apa kira imannya akan tambah? Tidak. Itu ibadahnya yang sholat, yang baca tasbih saja. Yang ibadahnya misalnya selawat saja. Yang tugasnya nyabut nyawa saja. Tidak ada malaikat yang iri kepada malaikat Israel Jibril. Kan Jibril tugasnya menurunkan wahyu. Ada mungkin Israel bilang, Jibril, gantiin dong tugas saya, ente sudah pensiun gitu. Kan sudah gak ada Rasul, wahyu sudah gak ada, ente sudah pensiun. Saya ini sampai kiamat masih tugas. Tidak ada itu, jadi ya sudah satu-satu. Nah, makanya tidak tambah, tidak kurang. Itu yazidu wala yanqus. Yang ketiga, singkat saja, ada makhluk Allah yang imannya yanqusu wala yazid, kurang terus, tidak pernah tambah, berkurang terus, tidak pernah tambah. Tahu kok? Siapa yang bilang itu? bahkan bisa habis itu imannya. Contohnya iblis, ya, akhirnya dia ingkar ketika Allah perintahkan beri hormat sama Nabi Adam. Aba wastakbar, dia tidak mau, bahkan sombong. Apa dia bilang? Ya Tuhan, ana khairun minhu, aku ini lebih baik daripada manusia. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, kau jadikan aku dari api, dia dari tanah. Masa aku mesti dihormat? Sudah. Karena aba wastakbaru wa kana minal. Jadi iblis itu bukan tidak percaya sama Allah, cuma sombong. Karena kesombongannya Allah masukkan dia dalam golongan kafirin. Jadi tidak mustahil sifat-sifat kesombongan itu akan membuat manusia menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Nah, yang keempat ini, perhatikan. Ada makhluk Allah yang imannya yazidu wa yanqusu, kadang bertambah,